Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, allazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yaziduz zalimina illa khasara. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati pengurus Masjid Nurul Ikhwan. Berikut yang saya hormati orang-orang tua saya, alim, ulama, cerdik, pandai, tokoh masyarakat, Bapak RT, Ibu RT, Bapak RW, Ibu RW, Bapak dan Ibu, enci-enci, tuan-tuan dan puan-puan, serta seluruh dunsana Ambo yang mau hormati. Kalau ada yang belum masuk, masukkanlah. Allah, yang belum dilantik Pak ya. Nah, kalau udah dilantik besok baru. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memujinya, mengucapkan hamdalah alhamdulillahi rabbil, serta menggunakan nikmat yang Allah berikan kepada kita sebahagiannya untuk jalan Allah. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Semoga nikmat yang kita berikan untuk jalan Allah itu kembali ditambah lebih banyak lagi. Amin ya rabbal alamin. Apalagi menjelang lebaran nih, butuh nih Pak Bu ya. Berselawat kita buat Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat dari beliau di yaumul akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, nikmat betul ya. Belum kita lagi jumpa dengan Nabi, mengumandangkan itu saja hati sudah tenang. Betul apa tidak? Kalau ada bapak dan ibu yang muak mendengarnya, angkat tangan. Siapa orangnya? Kita ru'yah malam nih Pak. Allahu Rabbi. Saya pikir tak ada Pak. Iya, itulah hebatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, tertulis di hadapan saya ini waktu ceramahnya rahasia. Tapi mubalik sudah tahu, saya pun akan coba sesuaikan. Tema kita malam hari ini adalah menjauhi gaya hidup. Mantap. Allahu. Apa hedon itu tuh ya? Bapak dan Ibu, ternyata hidup kita sekarang ini jauh selisih dengan hidup-hidup zaman dahulu. Hari ini Bapak dan Ibu, kecenderungan orang semuanya bergaya, walaupun tak bapiti. Betul? Yang penting itu yang bahaya tuh Pak. Sekalipun tak bapiti, yang penting gaya. Rambut tak ada minyak, pakai air. Yang penting
Gaya, Allah Rabbi. Jadi gaya itu yang penting. Ustadz yang penting gaya, walaupun tak pandai baca kitab. Yang penting gaya. Ya. Pejabat walaupun dia tak menjabat, yang penting gaya. Mobil yang penting mahal. Apa sebab? Gaya, walaupun berhutang. Betul kan? Neolebaran, sopa diganti, yang penting gaya. Walaupun kredit. Dia begitu duduk kita dit, ya kan? Duduk sedikit dit gitu. Apa mana? Rupanya sedang kredit. Allah. Semuanya Bapak Ibu, rice cooker kredit, kulkas kredit, rumah yang penting gaya. Nasib baiklah istri tak kredit. Allah Rabbi, kredit juga. Masya Allah, sempat istri kredit juga, kiamat sudah. Semuanya Bapak Ibu, apa sebab? Karena kita ingin melakukan gaya. Ada yang lebih berbahaya lagi, hedonisme. Apa makna hedonisme atau hedon? Orang yang beranggapan bahwa hidupnya itu tujuannya adalah kebahagiaan sementara. Yang penting hidup bahagia. Halal atau haram itu urusan belakang. Rumusnya Bapak dan Ibu yang jelas 3H kali 3M. Apa tuh 3H kali 3M? Nah, halal, haram, hantam. Itu dia. Masak, mentah. Allahu Rabbi. Kalau ini rumusnya kacau nih Pak. Makanya hidup kita ini Bapak dan Ibu tak mau berkah. Apa sebab? Karena rumusnya salah. Halal, haram, hantam. Kalau begitu maka tidak banyak orang yang sanggup sholat tarawih sampai 30 malam. Malam 13 sudah berkurang nampaknya. Iya kan? Kenapa? Karena itu tadi, mungkin karena mengejar gaya hidup yang penting bahagia. Dari mana datangnya ini, itu terserah. Maka ibu-ibu, istri yang soleha patut juga sekali-kali bercerita dengan suami. Dari mana datang uang banyak ini? Kerja abang ini pangkat cuma 2D. Ya kan? Kalau 4D oke lah. Ini 2D, Allahu Rabbi. Tapi mobil Fortuner, dari mana datangnya Tuan Takur? Nah, Bapak dan Ibu, ini perlu dipahami. Jika ada Bapak dan Ibu yang mendapatkannya halal, itu silakan, karena memang itu rezeki yang benar. Tapi kalau sudah caranya mengikuti hawa nafsu yang dilandasi dengan kenikmatan sementara, inilah yang merusak kehidupan kita. Oleh karena itu Bapak dan Ibu, rezeki pasti akan Allah berikan. Karena Allah jelaskan dalam Al-Quran, rezeki itu tergantung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah jelaskan, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tak ada satupun makhluk Allah yang melata di bumi ini kecuali rezeki mereka dijamin oleh Allah. Tapi usaha. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, semut dia tidak perlu handphone Android, Pak. Tapi dia berusaha. Dia mau makan, apa dimakannya? Dia berusaha menemukan gula Bapak dan Ibu yang tadi malam makan sahur ada yang jatuh 3 butir. Itu yang dicarinya tuh. Mencarinya itu luar biasa, berupaya dia maksimal. Itu pun hebatnya, kalau bertemu sama dia 1 butir, diajaknya tetangganya untuk memakannya. Betul enggak? Luar biasa. Sampai bangkai cecak pun dibawanya temannya untuk membawa makan bersama-sama. Itu semut. Awak
Kalau sempat jumpa di belakang rumah emas 1 kilo, kira-kira kasih tahu kawan enggak tuh? Ya kan? Saya pikir takkan dikasih tahu kawan. Jangankan kawan, bini pun tak dikasih tahu tuh. Masya Allah. Yakin itu. Apa sebab? Karena kita berpikir bagaimana mendapatkan kebahagiaan, kenikmatan sementara. Bapak dan ibu yang dirahmati Allah, silakan bapak dan ibu miliki gaya, tapi sesuaikan ukur bayang. Maka orang tua kita berpesan dulu bapak dan ibu, jangan sampai besar pasak dari apa maknanya tuh? Nah itu dia, besar pengeluaran dari. Setiap orang yang punya gaya itu pasti menimbulkan berat beban. Semakin besar gaya, semakin berat bebannya bapak ibu. Ini bagian dari bentuk manusia. Maka Allah ingatkan dalam Al-Quran, alhaakumut takasur, bermegah-megah itu akan menjadi, membuat kita menjadi lalai. Sampai kapan itu kita melakukan seperti itu? Hatta zurtumul, sampai kita masuk kubur. Pasti itu bapak dan ibu. Yakin atau tidak, coba hitung-hitung bapak dan ibu hari ini, malam ini yang hadir. Semua yang hadir ini saya yakin baju kita lebih dari 5 masing-masing kita. Ibu-ibu kalau dibuka lemari ya bisa lebih dari itu. Bahkan bisa setiap hari itu warnanya beda. Tasnya juga begitu. Padahal tas itu sudah ada, pingin lagi beli tas baru. Bapak sepatu sudah ada, pingin lagi beli sepatu baru. Bahkan sudah ada punya kendaraan, pingin lagi beli kendaraan baru. Sudah punya rumah, pingin lagi rumah baru. Sudah punya orang rumah, Allahu Rabbi, masuk situ nampak. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini kan hawa nafsu manusia. Sampai kapan itu dia hilang? Sampai masuk kubur. Hadirin bapak dan ibu yang dimuliakan Allah, lalu bagaimana kita berupaya untuk menghilangkan kegiatan gaya hedonisme yang menganggap kebahagiaan itu bapak ibu arah tujuan kehidupan kita? Sesungguhnya tujuan kehidupan kita bukan menikmati yang ada di alam ini secara simbolis, secara sederhana, secara apa yang bapak ibu dapatkan, tetapi mendapatkan kebahagiaan itu 2, dunia dan akhirat. Maka Allah ajarkan kepada kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Di dunia kita mendapatkan kebahagiaan, dan di hari akhirat juga kita mendapatkan kebahagiaan. Jika bapak kebahagiaan dunia ini sudah dapatkan, alhamdulillah. Tapi jangan lakukan berlebih-lebihan, karena Allah tak suka orang-orang yang berlebih, melakukan sifat menganggap bahagia itu tujuan kehidupan kita. Keliru bapak dan ibu. Tujuan kehidupan kita tidak hanya bahagia di dunia, tapi bahagia akhirat. Yuk bapak-bapak dan ibu-ibu, rezeki yang Allah berikan itu simpankan sebahagiannya di masjid kita ini, insya Allah. Agar apa? Di hari akhirat besok kita dapatkan kebahagiaan dengan simpanan kita. Kalau pengurus membutuhkan 1 malam Ramadan ini 1 juta, saya yakin bapak dan ibu yang ada rezeki 2 juta dia bisa bantu 1 malam. Saya yakin bisa. Apa sebab? Dia beli harta yang lain dia bisa. Lalu kenapa untuk mengimpakkan hartanya tak bisa? Disinilah godaan syaitan laknatullah itu, agar kita menjadikan harta kita itu untuk bahagia sebagai tujuan dari hidup kita. Keliru bapak dan ibu. Kita butuh bahagia, kita manusia biasa, tapi ada lagi kebahagiaan hakiki kita di hari akhirat kelak. Maka Allah ingatkan kita, bapak dan ibu, berpikir bahwa harta itu adalah bagian titipan dari Allah, yang semuanya itu akan kita tinggalkan. Betul atau tidak?
Banyak yang meninggal di kampung kita ini, di RT kita, di RW kita, satu pun tak ada yang bawa harta. Bahkan bapak dan ibu mohon maaf, dia seorang kaya, kain kapan pun bukan dia yang membeli ketika meninggal dunia. Betul? Siapa yang membeli? Nah, kas sosial kematian. Betul? Begitu meninggal menangis, istrinya datang ke rumah Pak RT. Pak RT, tolong suami Pak RT meninggal dunia, tolong diselenggarakan kewajiban kifayahnya Pak RT. Baik Bu Haja, ditengok Pak RT itu. Maaf Bu Haja, nama Bapak ada di sini, tapi Bapak nunggaknya sudah 7 bulan. Allahu Rabbi. Tapi sih kok ndak ada macam tu. Yang 10 bulan ada. Allahu Rabbi. Akhirnya diminta tolong sama Pak RT. Pak RT please, Pak RT. Pakai please pula tuh. Minta tolong selenggarakan Pak RT. Baik, Pak RT ini orangnya elok. Iya kan? Dibantu mulai dari memandikan sampai mau mengapankan, memakamkan, dihitung semua biaya sampai malam takziah malam ketiga kena 2.500.000. Masya Allah, Pak RT baik betul karena dia ketuanya. Luar biasa. Janji Ibu Haja nih besok Pak RT dah selesai saya bayar cash. Rupanya janji tak tanggung-tanggung sama Pak RT. Begitu datang minggu pertama belum, minggu kedua belum, minggu ketiga mohon maaf Pak RT, belum lagi Pak RT, belum dikirim anak dari Bandung. Masya Allah. Bulan berikutlah Pak RT datang, bulan tidak juga. Bulan satu lagi ditengok, rumah sudah dijual, pemilik pindah ke Panam. Allahu Rabbi. Kata Pak RT, Masya Allah, tinggallah Pak RT membayar duit itu. Marah saya Pak RT itu. Tapi itulah kenyataan Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah. Yuk semuanya akan kita tinggalkan Bapak Ibu. Kehidupan kita ini sementara. Ketika Bapak dan Ibu ingin tenang hidupnya, jadikan harta itu untuk membuat Bapak dan Ibu tenang dunia akhirat. Maka rumusnya adalah yakini bahwa harta itu datang dari Allah dan akan diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapan Allah ambil? Kapan saja. Maka Bapak dan Ibu, tempat kita itu besok akan diselimuti dengan kain kapan. Kapan itu Pak Ustadz? Kapan-kapan. Maka namanya kain kapan. Tunggu sajalah Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu hati-hati. Hidup bahagia bukan tujuan yang sesungguhnya di dunia, tapi bahagia itu mengantarkan kita bahagia juga di hari akhirat. Berikut Bapak dan Ibu, hindari untuk hidup hedonisme yang mengedepankan kebahagiaan sementara ini. Tujuan hidup adalah berbagi rezeki yang diberikan oleh Allah kepada du'afa, masakin dan anak yatim. Ini bagian dari ketentuan Allah. Bahkan Allah katakan, siapa di antara kita pendusta-pendusta agama, mereka itulah yang tidak memperhatikan du'afa wal masakin dan anak yatim. Ara'aital ladzi yukazzibu biddin fazalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil. Mobilnya berganti, rumahnya dicat baru, semuanya penuh dengan hedonisme. Sementara fakir miskin yang ada di samping rumahnya, anak yatim yang berada di lingkungannya, tak pernah dia lihat dan apalagi santuni. Inilah mereka-mereka yang tak cocok dalam kehidupannya. Maka Bapak dan Ibu, munculkan hidup kita hari ini hidup yang mutawassithah, sederhana dalam meraih kesuksesan hidup, dan kita upayakan maksimal untuk kebahagiaan hidup di hari akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah kajian kita malam yang berbahagia ini. Dapat kita simpulkan bahwa gaya hidup hedonisme itu patut dihindari.
tapi hiduplah secara sederhana mencontoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rajin untuk membiasakan wa mimma razaqnahum yunfikun. Semoga harta kita berkah, hidup kita berkah, dan kehidupan kita mulia dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ini saja yang patut saya sampaikan. Pakai kuis, Pak? Tidak pakai ya? Baik, demikian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Sungguh indah kota Mekah dikelilingi bukit berbatu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.